Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akas 2040. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah, terima kasih. Jangan lupa di like dan share ya. Kalau menurut Anda ini informasi yang berguna ya. Dan jangan lupa di komen kalau ada yang salah atau yang perlu diperbaiki atau saran gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah subscribe dan like ya. Oke, seperti biasa kalau setupnya seperti ini pasti kita akan ngasah, tapi saya akan mereview sedikit lah ya. Jadi ini adalah pisau legenda ya. Legenda. Kenapa legenda? Karena ini pisau sudah dipakai para jagal bertahun-tahun. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun pisau ini sudah ada mereknya ya. Dan ya modelnya seperti ini gitu kan. Apa pisaunya? Oke, lanjut kita coba ya. Nah, ini adalah pisau cap garpu ya. Cap garpu ini kalau bisa dilihat nih, di sini ada capnya ya nih. Mana ya? Nah, ini ya, capnya udah hampir hilang ya karena baret-baret nih dulu sebelum saya pakai ya. Dia udah baret-baret, jadi kalau saya asah sih seperti ini ya asahan saya ya. Nah, seperti itu asahan saya. Ini udah beberapa tahun ini dipakai oleh saya. Jadi ceritanya waktu itu ada kakek-kakek minta diasahin 3 pisau. Pisaunya cap garpu semua. Dia bilang dapat waktu itu berlayar ya, pas berlayar waktu masih muda. Nah, dia ngasah buat jadi panitia kayak motong-motong daging doang. Saya asahin, ternyata bayarannya itu ya dikasih ini ternyata cap garpu ya. Mungkin dia nggak tahu merek ya. Saya udah jelasin ini pisau mahal, tapi kata dia nggak apa-apa, biar berguna. Kalau di saya katanya nggak kepake ya, katanya cuman pakai buat motong daging doang. Oke, ini pisau cap garpu 20 cm ya, ini 20 cm. Dan ini mungkin versi yang lawas ya. Dia capnya tembus nih. Ini instruksinya tembus di sini ya nih. Biasanya tulisan Jerman. Buat yang teman-teman yang tahu ini asli apa enggak, mohon dikoreksi ya kalau misalkan ini KW ya. Namanya juga dikasih. Nah, ini capnya ininya nih. Ya. Nempel lah, nyambung. Ini udah lama banget ya. Udah lawas banget kayaknya. Sampai ada patina-patina gitu bercak ya. Nah, ini belum dibersihin sebenarnya, jadi sekalian saya bersihin, saya asah gitu ya. Ini sarungnya juga udah lama banget ya. Nih, sarung-sarung khas cap garpu. Sarung kulit ya, mantep ini, ajib. Ini harus ganti sinter, kapan-kapan kita ganti ya. Oke, ini modelnya ya seperti inilah cap garpu ya. Dan di sini yang mau saya benerin, kalau dilihat dengan seksama, ini mata bilanya nggak lurus ya. Udah beberapa tahun ini saya pakai, jadi ya mungkin emang dari sebelumnya udah begini gitu. Dan sekarang ini saya pengen nyobain ngelurusin lagi ya. Dia nggak flat nih ya, maksudnya nggak lurus begitu tuh, dia belentang-belentong di sini ya. Di sini ya, di sini ini dia kayak gini lah ya, gini. Nah, di sini lonjol. Nah, di sini enggak gitu ya, karena udah kebanyakan diasah mungkin ya. Ini bentukannya sama kayak pisau kakek saya ya. Pisau kakek saya nih, ini dari tahun sebelum tahun 2000 dia udah pakai pisau baja selap ya. Ini garpu KW, pisau baja selap, tebelnya sekitar 2 mili ya, 2 mili, 2 milian lah ini ya. Ini udah pernah disepuh ulang ya, 3 tahun yang lalu disepuh ulang atau 4 tahun yang lalu gitu. Pokoknya ini dari sebelum tahun 2000 dia udah pakai. Gagangnya ya begini-begini aja. Dan ini baja selap ya, asli. Saya taunya dari yang tukang sepuhnya ya, dia kayak ada bercak-bercak airnya ya kalau diasah tuh. Padahal ini flat, tapi ada bercak-bercak airnya gitu tuh. Nah, ini ngentringnya enak ya. Dan begini-gini aja. Saya nggak tahu, mungkin dulu lebih panjang lagi atau gimana. Pokoknya ini 27 cm yang sekarang ini ya, terakhir saya itu. Nanti kita akan coba asah juga ya. Cuma fokus kita sekarang ke sini dulu ya. Oke, ini cap garpu. Oke, langsung kita asah coba ya. Let's go. Oh ya, buat yang masih nanya ketajamannya ya, ini tahun kemarin, tahun ini saya asah tuh pas malam takbiran doang. Setelah itu saya pakai sampai hari terakhir, dia motong terus ya, kepake. Dan awet banget ya ketajamannya. Nah, ini seperti ini ya.
Masih enak ya, masih rata ya. Dan ini ujungnya emang nggak saya bikin tajam ya, jadi tajam itu cuma sampai sini, dari sini nih. Dan ini masih gigit ya, enak banget ini, mantep ya. Oke, kita coba ya. Nah ini bukti kalau emang belum diasah lagi tuh ya, dia masih ada bercak-bercak darahnya sih. Dan ini masih ada bulu-bulunya di sini tertinggal. Kambing, sapi ya, ini ada bercak-bercak darah sih kalau kelihatan ya. Kita bersihin dulu. Oke, let's go. Oke, karena ini bakal saya ratain dulu ya, jadi saya pakai batu korundum ini, korundum donat ya, korundum donat. Dan cara ngeratainnya gimana? Kayak gini aja nih, sampai bener-bener rata ya. Nah seperti ini aja cara ngasahnya ya, cara ngeflatinnya ya. Ntar cara ujinya dia udah flat atau belum ya, dia uji di keramik atau enggak di ini ya, diukur apakah masih. Tuh ya, udah mulai ya, dia udah mulai kekikis ini di sini. Terusin aja, terusin biar ini ya, di sini sih. Oke, ini udah ya, cepet deh ya. Kalau pakai korundum tuh cepet banget deh buat itunya. Bersihin dulu sama kita ya, karena ini banyak banget ya. Ini jadi tumpul banget. Bahkan kalau dilihat begini putih mengkilap ya tuh, dia nggak hitam. Ya beginilah kalau udah tumpul, bisa tumpul tuh begini ya. Dan kalau dirasa ya licin banget ya, kerasa banget ini, tebel banget matanya. Oke, kita langsung ke beveling ya, beveling. Oke, ini bevelingnya seperti biasa saya pakai batu korundum ya, korundum biru ini, biar agak ini nih. Nah cara ngasahnya yang paling mudah kalau pisau begini ya, dorong aja. Ini paling simpel ketimbang begini ya. Begini itu agak repot ya. Udah gitu kalau ini dapat menghasilkan mata yang presisi, maksudnya kecil ya, dia nggak lebar banget. Kalau begini pasti lebar dengan sudut yang sama padahal. Jadi gitu ya, kurang lebih. Oke, lanjut kita coba asah ya. Ini sebenarnya matanya mengkilap banget ya. Ini kemarin saya asah di King ya, King 6000 ya. Oke, kita coba. Jangan lupa semprotannya pakai air campur sabun ya, sabun apa kayak Mama Lemon kayak apa kayak ya, sabun colek juga bisa. Untuk sudutnya saya pakai jempol, setengah jempol ya, dia nggak flat. Baru dilihat ya, ini matanya lebar ya, udah mulai ngelebar dia sampai keluar bur pokoknya di singasah nih ya, ajib ya. Oke lanjut, mungkin bakal kita percepat aja ya biar enak, karena intinya ya gini gitu kan, terbaliknya begini, kalau nggak bisa ya begini. Oke lanjut. Oke, ini udah saya asah ya. Matanya saya lebarin banget, bukan banget sih, tapi ya lebarnya segini lah kurang lebih nih. Nah ini segini ya, kurang lebih segitu. Dan untuk sini saya nggak tajamin karena buat narik dia begini ya, kalau nggak begini ternyangkut ya, jadi biar nggak kena tangan begini ya jadinya. Oke ya, sebelahnya ya, ini baru sisi sebelah, sisa sebelahnya lagi belum ya tuh.
Oke, lanjut. Seperti ini ya. Untuk yang sebelahnya saya pakai tangan kiri biar lebih enak. Sama sudutnya biar hasilnya juga enak ya. Hasilnya sesuai. Ngasap pisau seperti ini enak lah sebenarnya ya, karena dia nggak kehalang sama gagang ya. Jadi buat yang baru belajar model seperti ini cocok ya buat belajar ya. Model seperti ini cap garpu ini enak karena dia begini bentukannya lurus dan ini dia nggak kepentuk gagang. Jadi belajar dulu itu ngeratain dan nggak bikin baret ngasah ya di badan bilahnya. Jadi enak ya. Oke, ini udah ya. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya, ini udah lumayan lebar matanya. Kalau udah kedua sisi udah ketemu ya, ini udah ketemu semua nih. Udah keluar bur semuanya ya di sebelah sisi. Nah, ini tinggal di finishing ya. Finishingnya seperti apa? Gini ya, finishingnya seperti biasa yang seperti saya yang pernah kasih tahu ya. Gini ya. Jadi tiap mau naik batu kalau bisa ya di finishing ya, fungsinya biar saat kita mau naik grid juga enak ya, bilahnya udah lurus ya. Nah oke, aduh kena kesenggol ya. Oke, seperti ini finishingnya satu-satu ya, nggak apa-apa. Dan jangan ditekan ya, ambangin. Oke, kita coba lap ya. Ini lapnya. Nah, kita lap ya, coba ya. Terus di stropping sedikit ya. Kita lihat apakah udah enak. Ini stropping bikinan saya sendiri ya, kulit sapi bahannya. Wah, ada suaranya dia kalau kena kulit tuh, krek gitu lah. Mantep ya, padahal cuma stropping, bukan dimotong ya, tapi krek gitu suaranya. Kita coba ya. Nah ini udah enak ya, udah greges ini. Dari sini main sharpening terus motong bisa ya sebenarnya, cuman kalau bisa janganlah taikin lagi lah ya. Ini sebenarnya udah enak sih, cuman kurang gregesnya tuh kurang gigit ya, bisa ya, nggak sesuai standar saya maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ke batu selanjutnya ya. Ini udah hilang, bornya udah hilang. Oke, lanjut ke batu selanjutnya. Batu selanjutnya adalah batu Makita ya. Batu Makita ini ya, yang seperti saya bilang ya, saya pakai di ini udah 2 tahun dan enak banget ya. Hasilnya tuh nggak terlalu nggak licin, tapi greges, enak, ngegigitnya. Seperti biasa, jangan terlalu tekan ya. Kalau tadi beveling boleh tekan dikit, tapi kalau sekarang jangan ditekan banget, jangan terlalu tekan pokoknya. Santai aja. Ini ikan nebonya udah, aduh. Nah ini enaknya. Ini saya bikin sudutnya sekitar 7 atau 10 ya, 10 derajatan kayak ini, 10 derajatan ya sudutnya. Jadi matanya lebar tapi tajamnya enak, dan ya ketahanan tajamnya juga jos ya. Oke, ini udah dia cepet ya hitungannya ya, karena Makita ini lumayan abrasif ini ya, dan ini nggak keras tapi ulet ya, jadi enak ya biasanya. Makanya banyak jagal suka tuh karena biasanya gampang, nggak terlalu gampang masih emang, tapi uletnya itu ketahanannya tuh luar biasa ya. Lanjut.
Oke, ini udah selesai di finishing di sini ya, di Makita 1200. Ini sebenarnya udah oke banget dan bisa buat motong ya, seperti ini ya. Nah, ini udah oke banget sebenarnya sih, bisa buat motong ya. Posisinya kurang ya, ya, ujungnya udah rata ya, tajamnya tuh rata tuh. Tapi saya pengen naikin lagi coba ya ke apa namanya, goldfish ya. Ini udah nggak ada bur ya, ini kok bisa ke goldfish nih ini. Tapi ini udah enak banget sih, udah kayak gitu udah enak ya. Oke, kita ke goldfish ya. Kalau goldfish tuh dia nggak perlu direndam ya, tinggal splash and go aja. Nah, ini goldfish saya udah saya platin ya, udah saya plat apa namanya, intinya udah saya ratain lah ya. Ini udah saya ratain. Nah, untuk goldfish ini ya nggak, saya seperti biasa sih, tapi ntar ada finishing yang akan saya coba ya, dan boleh ditiru kalau enak ya. Oke, boleh ditiru ya. Oke, lanjut. Ini tuh apa ya, ntar dia bakal keluar bur, jelas tetap keluar bur walaupun dia halus ya, tapi dia tetap keluar bur ya. Walaupun dia halus tapi dia tetap keluar bur, tapi kecil, hampir nggak kerasa ya. Jadi pinter-pinter kita ngerasa aja tuh ya. Kalau misalkan kita emang masih belum bisa ngerasain ya, bisa ini ya apa namanya, di timer. Jadi misalkan sisi sini, sisi kiri 1 menit ya, kanan 1 menit gitu aja ya. Kalau misalkan kita emang belum bisa ngerasain ya. Nah, ini bur-burnya bisa hilang di sini ya, di batu goldfish ini. Ini dibuang-buang dulu, barangkali ada kotoran-kotoran. Lupa saya nih ya, lupa dibersihin dulu nih. Aduh, coba udah lanjut aja lah, nggak apa-apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah nggak sekot itu tadi ya. Oke, ini begini, dan jangan ditekan ya. Kalau udah finishing begini jangan ditekan. Oke, saya lap dulu. Kita lihat hasilnya nih. Dia mirror ya, mirror dia, mirror. Enak ya, cepet mirrornya lumayan kalau di goldfish itu. Nah, ini udah berbalik nih, ini matanya udah berbalik, dan jangan diterusin ya. Udah berbalik ya udah, jangan dilamain, karena ntar kalau berbalik banget hasilnya kurang maksimal lah. Jadi kalau udah berbalik nih, udah kerasa dikit ya kan berbalik, ya udah. Itu enaknya kalau mata lebar ya, pisaunya matanya lebar ya, itu ya, karena kita lebih gampang ngerasainnya gitu. Timbang pisau matanya kecil tuh, itu susah ya ngerasainnya. Nah, ini enak banget nih, ngerasainnya gampang. Dan ya ini bisa ya, cuman ujungnya belum nih, ujung ini nih. Kalau bisa ketajamannya rata ya, dari ujung ke ujung sama sini. Dari tadi kelewat, suka kelewat ya pinggir ini nih. Ini penting juga nih, apalagi kalau pisau-pisau pendek ya, biasanya ngebuka kulit itu di ujung ya, ujung sini nih biasanya ngebuka kulit itu. Oke, lanjut. Ini udah ya. Nah, udah nih, udah. Oke, lanjut. Nah, ini kayak gini ya, kayak biasa aja, jangan ditekan juga ya. Sudutnya samain, jangan berubah-berubah, biar enak kita ngasahnya ya. Kalau berubah-berubah ntar jelek ya hasil asahannya ya. Nah, ini udah mulai mirror ya, tuh ya, ya normal begitu ya. Oke, kita coba di sini, karena tadi ngasahnya begini kan, jadi ini yang dicoba ya. Nah, ini belum nih, emang dapetin sisi pakai tangan kiri itu susah ya. Nah, ini belum nih, berarti terusin sampai keluar, jangan berhenti ya, biar tajamnya itu rata.
ya. Udah semi mirror gitu dia. Kalau nggak bisa tangan kiri, yang nggak bisa ngerasain pakai tangan ini ya. Atau kalau dicahayain itu sebenarnya kelihatan dia ya. Secara mata sih kelihatan. Kalau saya ya, ini kelihatan nih matanya nih. Nah ini dari sini sampai sini itu ada. Nah terus ini ada nih, ini ada, ini ada, ini ada. Kelihatan semua ya burnya nih. Cuman di bagian sini dia kurang nih, kurang kelihatan nih. Berarti terusin ya di daerah sini. Yang kiri ini emang agak susah ya. Tadi saya agak lama ngasah di kiri itu makanya. Karena emang susah ya kalau pakai tangan kiri itu sebenarnya. Cuman saya sekarang malah lebih nggak bisa kalau posisi teknik begini ya. Pakai tangan kanan dua-duanya ya, itu susah ya. Jadi sebelah sini saya pakai tangan kiri, lebih enak saya. Walaupun susah emang dapetin matanya. Ini suaranya sih udah halus banget ya suaranya. Coba. Nah gini biar kelihatan ya. Oke, lanjut ya. Nah ini cara finishing yang enak ya. Pertama sih begini dulu ya pasti. Satu-satu. Nah ini finishingnya satu-satu ya. Buat ngelurusin matanya ya. Jelas buat ngelurusin matanya dia. Oke. Enak ya kalau ngasah di finishing tuh, enak banget. Feelnya tuh gimana ya, enak lah pokoknya lah. Apalagi di batu asah yang kayak gini ya, kayak goldfish ini goldfish nih mantap lah ya. Boleh dibeli dimanapun ya, udah banyak yang jual sekarang. Tapi di plating dulu ya, karena dia masih biasanya sih masih berantakan ya batunya tuh. Jadi kalau bisa di plating dulu lah, namanya juga batu alam kan. Oke, itu cara finishing pertama ya. Setelah bur hilang semua, nah ini yang mau saya tambahkan ya. Kita tambahkan, ini kurang maju kayaknya batunya ya. Oke, ini yang mau saya tambahkan ya. Tolong disimak baik-baik ya. Jadi posisi pisau seperti ini, matanya seperti ini. Kayak saya pernah nampilin ya di video saat asah Victorinox ya, kayak gitu. Jadi dia gini, slide. Nah ini finishingnya ya, jangan ditekan, bener-bener dia cuman ke mata doang ya. Nah pisau cap garpu tuh di sini tebel ya, jadi kenain di matanya aja ya. Ini batasnya sampai kapan? Berhentinya sampai kapan? Ininya ya, ini kita aja. Kalau ngerasa udah ya udah gitu. Terusin kalau belum. Ngeceknya di mana? Di bulu ya, di rambut ya. Kalau nyangkut di rambut ya udah. Boleh diterusin terus, makin lama kan makin bagus ya, makin tajam. Yang penting jangan ditekan ya. Ini gini. Nah, gitu ya. Nih, paling enak. Jadi tiap itu tuh saya juga masih belajar ya. Jadi tiap apapun itu saya pasti akan selalu ralat gitu ya. Bukan ralat sih, nambah ilmu lagi ya. Jadi setiap saya nambah ilmu akan saya sharing, dan kalau menurut saya enak ya akan saya sharing. Kalau nggak enak ya enggak ya. Gitu ya. Kalau enak ya udah saya sharing gitu kan, karena emang harus di sharing ya, karena itu ilmu hitungannya ya. Kita punya kewajiban buat nge-share juga ya. Nah ini mungkin udah ya, mungkin udah nih. Oke, kita coba ke bulu dulu ya, ke rambut. Udah enak banget ya.
tapi masih bisa dilanjutin, masih ada beberapa yang belum kena, masih keluar bur maksudnya. Dah coba di bulu dia udah enak banget ya. Di ini kita bersihin dulu tangan ya. Ini kan basah nih, kita lap, dilap kering sampai tangan kering. Pisaunya kita lap juga, jangan basah ya pisau cap garpu tuh, dia gampang karat ya. Ini tangan saya sampai begini ya. Oke lanjut. Enak ya. Enak nih. Lengket gitu, lengket ya di tangan tuh. Pisau yang enak tuh lengket di tangan ya. Kata Jeman yang enak tuh buat motong ya. Kalau saya lengket di tangan gini. Wah, ajib ya. Ini tinggal di stopping juga boleh, stopping buat ngilangin bur-bura juga nih. Lurus ya dia gini. Boleh begini dulu 2. Nah ini 2. Terus turun 1. Santai ya, jangan ditekan, kenain matanya aja ya. Ini bisa lihat ya. Ini pisau, ini stopping buatan saya ya. Ini kulit sapi. Jadi ini sebelum di Idul Adha tuh dia belum nggak saya pakai. Setelah Idul Adha saya coba pakai dan ternyata hasilnya jos ya. Dia yang tadinya pisau yang tadinya licin di stopping di sini itu greges ya. Jadi greges, jadi enak. Jadi nempel, lengket di kulit ya. Di kulit tangan nih lengket banget ya. Jadi dan enak dipakainya. Tahu ya, tapi kalau stopping lain enggak, dia enggak ngubahnya secepat itu enggak. Kalau diginiin, lengket banget ya. Ini kalau bisa dilihat sih ya, ini kayak nggak bisa dilihat deh, susah. Nah ini tuh ada garis-garis tuh bekas sayatan ya. Ya begitulah ngecek ketajamannya. Nah ini lengket banget. Emang kalau pisau legenda tuh ya udah begitulah, nggak perlu diraguin ya. Kita coba di kertas lagi. Hampir nggak ada suaranya ya. Ini kalau di tisu juga udah enak banget ya, dan gregesnya masih enak. Hampir nggak ada suara ya. Tuh ya. Coba kita dari dekat, kita ambil kertas baru coba ya, bentar. Kita ambil kertas baru. Coba dari dekat. Dari samping mic ya, kita ngerobek yang ada. Nilai sendiri apakah ini sudah cocok buat sembelih ya. Tuh ya, itu samping mic banget. Sebenarnya dari sini juga kedengeran sih. Tuh. Karena ini hitungannya saya ngomong juga dari jauh ya, nggak samping mic banget. Wah, legenda emang nggak bisa dibohongin ya kalau legenda tuh ya. Lengket banget loh, nggak perlu diraguin lah kalau legenda tuh. Jadi gini, dia gini, angkat, agak tarik dikit, angkat. Nah ini lengket ya, kayak ngegigit gitu dia di tangan tuh. Stropping lagi juga boleh, stropping terus ya, stropping. Nah kita coba ke tisu ya, banyak yang minta slice tisu ya. Sebenarnya sih saya malas ya slice tisu ya, karena ketajaman saya bukan di sini juga ya. Cuman lihat gampang banget ya copotnya. Ya ini nih pisau legenda ya, legenda cap garpu ya begini. Tapi nggak tahu asli apa enggak ya. Kalau yang tahu ini asli atau bukan, coba di komen ya, dan sebutkan alasannya. Masya Allah ya. Dan biasanya kalau tisu saya begini, di gini. Nah kalau pisau licin dia nggak bakal bisa ngerobek. Nah ini coba bisa robek gak?
Masya Allah, ajib banget ya. Sudah, apalagi di plastik tomat ya. Saya cari plastiknya dulu ya. Ini di plastik ya. Di plastik kayak gimana sih kalau di plastik nih? Nah, dari sini dah, biar enak ya. Nih. Aduh, ini enak banget ya. Oke, itu plastik tomat ya. Tadi tisu udah, oke. Lagi dah, penasaran nih. Saya stropping lagi nih. Karena tadi habis kena plastik ya. Kalau kena plastik tuh, waduh, dia tuh alot ya. Kalau plastik tuh gini, dioles-oles. Dimiringin, mau dimiringin boleh. Lihat seratnya ya, lihat seratnya tuh ya. Begini ya, nggak kelihatan tadi di video. Ini lanjut nih. Ajib ya. Oke, mungkin cukup sekian dari episode kita kali ini ya. Kalau ke panjangan videonya ya mohon maaf ya. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.